Terima kasih. Selamat siang. Selamat datang di acara virtual Open Indonesia, khususnya di webinar kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti acara webinar dengan tema Digital Printing and Packaging Market Trend 2022. Telah hadir bersama kita Bapak Rudi Susanto selaku kita sebut digital expert ya, karena dalam CV-nya banyak dan semua tentang pengalaman di digital printing, yang akan bahas tentang bagaimana tren digital printing pasca pandemi. Kita berharap pandemi akan berakhir di Q1 ya, Q1 2022. Kemudian telah hadir juga Bapak Sugeng Budi Raharjo. Beliau adalah expert untuk packaging yang sehari-hari Pak Sugeng masih di Gramedia Printing dan juga dosen ya di Pelita Bangsa. Juga kita Pak Sugeng in charge di majalah Printteknya selaku editor buat. Pak Rudi juga editor buat. Oke, pada siang hari ini kita juga telah menerima beberapa report kehadiran dari beberapa dari luar ya. Welcome on board the participant from China, Shanghai, and other. Juga ada mungkin monitor di YouTube. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah join di YouTube juga. Juga beberapa teman-teman dari Printtek Readers, Credential Network, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, kita mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Daud Salim selaku CEO dari Krista Media. Kepada Pak Daud, waktu dan tempat silakan, Pak. Ya, selamat siang menjelang sore. Salam sehat. Dan tidak lupa kita masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia yang kita cintai yang ke-76. Salam sehat dan salam merdeka. Ya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan bahwa kita semua masih dalam suasana pandemi ini tetap berikhtiar, tetap kita bekerja, tidak putus harapan, tetap kita lakukan yang terbaik, dan yang penting tetap ada Pak, jaga imun ya Pak ya, semuanya sehat, dan terima kasih pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul walaupun secara virtual nih, secara fisik kita udah dari tahun 2019 ya Pak Suhendra, terima kasih, beliau ini memang sudah berkecimpung di bidang industri cetak, khususnya di media, udah dari zaman saya masih belum nikah mungkin ya, apa? Betul Pak. Jadi sudah lama, sampai tahun, ya? Sekarang punya majalah sendiri yang namanya Printtek itu. Nah, di acara pada siang sore hari ini bersama-sama dengan Printtek, dengan Pak Suhendra, Krista Exhibitions, berbarengan dengan pameran virtual, packaging, processing, dan juga virtual all print ya, yang sedang berlangsung dari hari Selasa yang lalu sampai nanti hari Sabtu besok. Nah, Bapak Ibu, kalau yang miss lihat acara ini bisa dilihat ulang nanti di platform pameran. Dan saat yang sama pada saat ini juga, ada peserta yang akan menyaksikannya melalui platform pameran. Nah, tadi Pak Suhendra sudah sampaikan bahwa hari ini akan diberikan 3 hadiah kepada 3 penanya yang dipilih oleh tim panitia maupun narasumber yang terbaik, akan mendapatkan 3 buku direktori yang sedang disiapkan yang nanti akan selesai dicetak. Nah, Bapak Ibu nanti menyimak nih, pakar-pakarnya sudah hadir. Pada saat ini ada Pak Sugeng B. Raharjo, beliau juga expert packaging, juga Pak Rudi Susanto. Siapa yang tidak kenal lagi? Pak Rudi Susanto, Managing Director Modern Data Solusi. Sebentar kami akan kasih peragaan 2 menit bagaimana pengunjung yang masuk ke pameran virtual, all print maupun virtual packaging, menyaksikan kita yang saat ini sedang live. Nah, ini adalah lobby virtual. Di sebelah kanan itu ada main stage. Main stage-nya diklik, akan masuk. Ya, diklik main stage. Di sebelah main stage, sebelahnya ada conference room.
Nah, nanti di sini ada event schedule, tinggal diklik. Nah, terus di sini ada kiri dan kanan. Yang sebelah kiri ini lagi live juga. Ini acara mengenai packaging. Ada webinar mengenai packaging sedang berlangsung. Dan saat ini kita sedang berlangsung. Nah, ini dia Packaging Market Trend 2022. Nah, ini kalau diklik, diklik coba, ya. Nah, nah ini yang akan mereka menyaksikan. Tolong itu dikasih galeri jadi bisa kelihatan pembicara yang lain. Ya, dipilih yang galeri supaya kelihatan semua. Nah, nanti mereka bisa memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaannya tinggal diketik dan itu akan kita bawa dan kita akan pindahkan ke platform ini. Pertanyaan yang masuk di platform pameran. Nanti ini tampilannya dikasih itu dong yang galeri, jadi kelihatan bukan hanya yang speaker lagi, yang lagi speaker. Ya, baik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom ini, di email Bapak Ibu nanti akan menerima passcode. Passcode itu bisa dipakai nanti untuk masuk ke pameran virtual Allprint. Ya, terima kasih untuk semua narasumber yang digital print dan packaging market trend 2022 yang sudah sebentar lagi nih kita udah masuk ke 2022 ya Pak. Baik. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, memberkati kita semua. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Daud Salim. Kawan lama udah puluhan tahun kita Pak. Ya. Oke. Saya akan coba kasih sedikit preview sebelum bahan diskusi, sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut antara narasumber kita dengan Pak Budi Susanto dan Pak Sugeng. Mohon dibantu untuk PPT-nya, panitia. Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana tren digital printing ke depan tahun 2002. Kebetulan PPT ini pernah saya sampaikan ketika acara pameran di Shanghai di Sino Corrugated bulan Juli kemarin ya, kelas Juli kemarin ya. Nah, ini saya akan cerita sedikit saja kira-kira seperti apa tren yang ada berkembang saat ini, nanti akan didetailkan lebih lanjut dengan Pak Rudi dari sisi digital printing dan Pak Sugeng dari sisi kemasannya packaging. Oke, next. Selamat datang, welcome. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kondisi Indonesia yang saya jelaskan bahwa Indonesia sekarang jumlah penduduknya udah 275 juta ya, 277 juta. Ini sangat besar sekali. Oke. Next, kemudian ini hanya overview untuk luar ya, welcome untuk yang dari luar. Next. Oke, today is the world the most popular nation. Itu kita posisi yang keempat di dunia ya, the world most popular nation, the world 10 largest economic in terms of purchasing power party, a member of G20. Jadi kita diharapkan dari catatan World Bank kita sudah masuk ke negara 10 besar di dunia ya, dan berharap nanti pertumbuhan terakhir saya dengar presentasi dari Pak Presiden, kita optimis 2022 besok growth tumbuh 5 sampai 5,5%. Insya Allah. Ya, semoga pandemi segera berakhir. Nah, oke, next. Ini tren digital print tahun 2021 yang berjalan menurut IDC. Ya, menurut IDC, sekilas saja bahwa tren seperti ini itu sudah terjadi, memang masih banyak ada penurunan dari segi permesinan ya. Jadi di sini kalau lihat barnya ada penurunan dan itu hampir semua terjadi. Oke, next. Nah, ini penurunan di Q1 pada tahun 2020 lalu. Mungkin data-data ini kita lewati saja dulu. Kita masuk ke bagaimana digital label and packaging yang sudah mulai tumbuh. Masuk ke N3 ya, digital packaging trend 2021. Oke, digital packaging trend 2021 kalau menurut beberapa sumber
itu sudah mengarah kepada eco. Nah, eco ya, eco packaging. Kemarin diskusi juga dengan beberapa kawan, juga beberapa asosiasi, bahwa selama masih ada COVID-19, masih pandemi, maka tren pengiriman online, atau kita sebut juga dengan delivery bisnis online, itu akan semakin mendominasi. Kemasan-kemasan yang mendukung untuk tren ini, seperti corrugated, nanti Pak Sugeng akan banyak bicarakan bagaimana tren ke depannya. Kemudian produk, yang mass product, yang banyak didominasi adalah kemasan untuk UMKM. Dan juga tidak kalah penting adalah kemasan farma. Selama, kata Pak Luhut, selama masih ada pandemi, maka bisnis digital, on demand, atau bisnis yang berhubungan dengan COVID-19 itu akan growing. Termasuk farma, kuliner, termasuk packaging transport ya, pengiriman Gojek, Golan, dan sebagainya. Kita lihat ini sudah mulai banyak tuh vendor-vendor yang berhubungan dengan ekspedisi antar aja dan bla 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 bla, banyak sekali. Kenapa? Karena memang itu sudah kebutuhan demand. Lalu Jack Ma mengatakan di mana ada masalah di sudah ada peluang. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin Pak Rudi bisa banyak cerita masalah-masalah apa saja yang terjadi digital printing selama COVID-19 atau selama pandemi. Banyak kalau kemarin-kemarin Pak Nugi cerita bahwa industri printing itu turun 70-80% ya. Ya, turun. Nah, ini masalah. Bagaimana supaya naik, supaya berkembang, supaya bertahan minimal gitu kan? Lain masalah. Nah, masalah ini jadikan peluang. Nah, misalnya saja, ayo kita beralih shifting kemana nih? Ke main online, main ke creative printing, main ke packaging digital dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nanti Pak Rudi banyak cerita. Kemudian juga saya informasikan juga bahwa menurut beberapa sumber juga, packaging yang khususnya untuk tadi pengantaran ya di trend eco-friendly packaging itu dirasakan kenaikannya oleh para vendor-vendor, terutama vendor online. Saya sebut aja 3 vendor print shop atau print shop yang platform yang merasakan perkembangannya itu, antara lain Uprint, Printerest, dan cetak.com. Wah, itu perkembangannya luar biasa. Mereka sebut naiknya sampai dengan 400% di masa pandemi. Nah, kalau di sisi lain kemasan ataupun perusahaan komersial mengalami penurunan yang dahsyat 70%, justru pemain digital printing atau platform digital naik hingga 400%. Why? Nah, ini take it ya, peluang ini. Tadi dikatakan bahwa di mana ada masalah, di situ ada peluang usaha. Nah, saya sempat kebetulan di edisi ini majalah Printpack mengulas tentang bagaimana kisah success story dari cetak.com. Cetak.com bagaimana dia hingga dapat bantuan atau support dana jadi angel sebesar 1,4 triliun kalau nggak salah. 1,4 triliun, luar biasa. Jadi dapat support dana seperti itu. Nah, kenapa? Karena dia mampu menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Ada 3 permasalahan utama yang sedang terjadi untuk permasalahan percetakan, khususnya kemasan. Makanya cetak.com itu lebih memposisikan diri untuk menjawab printing on demand, khususnya untuk packaging. Dan spesifik lagi ke UMKM. Jadi yang saya ingat ada 3 permasalahan yang dijawab oleh cetak.com. Pertama, dia mengatakan bahwa semakin sulit customer kita membeli kemasan atau ngorder kemasan untuk kemasan yang sesuai apa? Sesuai budget, sesuai ukuran dan kalkulasinya. Nah, 3 ini yang disediakan dijawab oleh cetak.com. Kenapa? Dia sediakan tentang size-nya, tentang ukurannya, tentang bentuknya, tentang ragamnya. Jadi dalam kata desainnya ya, semua tersedia di platform online. Jadi nggak pilih aja, mau custom juga ada, tinggal pilih sendiri. Nah, itu jawaban pertama. Yang kedua tentang harga. Harga sudah mulai terbuka, nggak lagi kucing-kucingan, tidak lagi ada ada harga permainan oleh marketing, fee dan sebagainya, sudah jelas. Tentang waktu pengiriman juga sudah jelas. Kapan ini akan sampai? Nah, ini 3 ini yang dijawab dan ini ternyata menarik donor atau funding untuk meneruskan perencanaan ini. Akhirnya
cetak.com mendapatkan dana yang luar biasa menurut saya. Di masa pandemi, ketika orang-orang pada down, justru dia mendapatkan berkah. Oke, next. Nah ini ya, digital packaging trend. Jadi saya katakan digital packaging trend sudah mengarah kepada, kalau menurut udah di atas 50%, kalau menurut si Printerest dan juga Uprint, juga cetak.com, itu cetak label packaging lebih pada ke stiker, label packaging, dan juga transport ya, yang bersifatnya eco-friendly. Kenapa? Karena biasanya orang-orang milenial itu lebih pada mengarah ke sana. Jadi ada tiganya, label and packaging, digital print textile untuk digital printing ya, dan juga corrugated. Nah, kenapa digital print textile lagi ramai? Kenapa? Karena tadi disebutkan apa namanya value-nya ya, misalnya masker. Kalau kata Pak Luhut, selama ada pandemi, masker itu diwajibkan dipakai. Nah, berarti ini menjadi kebutuhan. Kalau jadi kebutuhan, itu jadi masalah, jadi peluang usaha. Tinggal nanti bagaimana teman-teman print shop atau print shop memanfaatkan ini. Tentang corrugated, juga pengiriman ya, packaging sekarang sudah semakin beragam, semakin mudah dan murah. Mudah dan murah. Ketika kita sebut tadi contoh salah satu platform, kita pengen kemasan kuliner dengan ukuran bla 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 sekian, sudah on demand. Mau berapa pieces, nggak perlu lagi ribuan lagi, ratusan ribu, puluhan ribu dan sebagainya. Cukup pesan 20 pieces juga bisa dilayani. Bahkan sudah ada yang buffer stock. Jadi cukup, saya pengen 5 size, 5 pieces aja dengan desain ukuran seperti ini, logo ini sudah selesai. Ini nih tren ke sana yang sedang berkembang, yang mesti teman-teman sikapi. Oke, next. Next sudah. Nah, ini tren eco-friendly ya, transport. Nanti Pak Sugeng akan lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Next. Nah, ini yang masker, tren digital textile print. Pak Rudi mungkin bisa lebih detail lagi menjelaskannya, bahwa Pak Luhut bilang selama masih ada pandemi, kita diwajibkan menggunakan masker. Nah, itu juga baik buat kita, buat kesehatan. Jadi memang kebutuhan masker itu sangat besar. Bahkan sekarang di pinggir jalan masker diobral murah. Di toko online cuma 9.000 per kotak, per box. Dulu waktu pandemi lagi heboh, saya pernah beli satu box harganya hampir 450.000. Gila, luar biasa kan? Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan yang dijawab menjadi pemberian pemerintah. Oke, next. Nah, ini 3 tren yang berkembang yang saat ini, yaitu 3 label packaging. Itu cukup banyak sekali, print shop kebanyakan banjir order di sesi ini. Ya, kemudian juga tekstil tadi juga sudah mulai banyak, bahkan kemasan di Manado, di Kalimantan juga sudah beralih. Nah, ini juga solusi bagi teman-teman offset, kalau memang udah nggak worth it lagi di sana, untuk sementara main di komersial atau main di creative printing ini. Oke, next. Nah, ini Print Hub Online yang saya tadi jelaskan, bahwa tren sekarang sudah bermain di platform. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita masih mau masuk ke digital. Kita dipaksa untuk berdigital. Next. Oke, nah provinsi-provinsi mana aja yang sudah siap bekerja sama dengan Go Digital? Nah, ini ada 10 yang sudah ready. Mungkin ini data tahun saya terima di awal Q1 ya, 2021. Seperti ini mungkin sekarang udah berkembang ya. Sudah banyak yang sudah ready. Next. Nah, ini data yang sedang kita buat. Kita sudah meregister sedikitnya ada 7.000 perusahaan printing atau printers yang ada di Indonesia, yang sudah kita dari Aceh sampai Papua. Yang sudah terregister ya, ini mungkin fenomena gunung es. Baru 10% saja dari total perusahaan percetakan dan juga printing yang kemasan yang ada di Indonesia. Kami baru meregister ini sekitar 7.000. Dari sekitar 6.000 lebih, kita cek lagi, wah banyak juga ya 7.000. Justru paling banyak berkembang perusahaan kemasan, malah bingung. Kita cek, kita compare dengan tahun lalu, kemasan malah banyak sekali yang bertambah ya, gitu. Terutama kemasan UMKM ya. Contoh saja di Banten ya. Kebetulan saya juga di Universitas Muhammadiyah Tangerang, UMT, juga mengelola
para UMKM. Di UMT kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi koordinator di inkubator, namanya IBU, Inkubator Bisnis Usaha Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di satu kecamatan saja, namanya Cibodas, itu ada 400 lebih UMKM. Dan kemarin kami meeting dengan para ini, total ada di UMKM di Banten aja hampir 2.700. 2.700. Satu. Kalau ditambah lagi, itu yang aktif ya, yang perlu dibina. Dan di Jakarta tadi kemarin juga baru rapat meeting Zoom dengan pelaku usaha dan juga para mentor, juga para UMKM-nya yang tergabung di dalam Wiranesia UMKM, itu sedang giat-giatnya pemerintah mengucurkan dana bantuan kepada para pelaku usaha. Bahkan kemarin Wali Kota Tangerang bilang punya ide saja, baru punya ide doang, pengen bikin usaha kecil, nggak usah mikro ya, usaha mikro itu dikasih dana, baru ide aja sudah dikasih dana startup namanya 750.000. Pak, saya pengen bikin ini, sudah dikasih. Oke, sebut namanya, alamatnya di mana? Kasih bantuan 750.000 untuk stimulus. Nah, kemudian sekarang informasi terbaru, saya baru dapat juga kemarin, bahwa perusahaan startup, khususnya mikro, itu berubah ininya ke pemodalannya. Kalau dulu cuma 50, pagunya cuma 50 juta, sekarang sampai 1 M. Nah, kewenangannya itu ada di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian usaha mikro ya, yang mikro dulu 50 juta, sekarang jadi 1 M modalnya. Wah, luar biasa. Ini peluang lagi nih. Saya bilang, wah mantap lagi dong. Berarti toko-toko semacam Indomaret atau Maret atau yang segala macam yang ekspres ya, yang nilainya di atas di bawah 1 miliar, itu termasuk usaha mikro. Nah, sementara usaha kecil itu sampai dengan 50. Wah, ini udah perkembangan menjadi luar biasa. Dan itu di tingkat provinsi. Kalau tadi kabupaten kota, usaha mikro, kemudian untuk kabupaten provinsi itu di level perusahaan kecil, dan menengah di level pusat. Nah, ini yang mesti saya sampaikan, bahwa ini adalah peluang kerjasama yang sangat baik, yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan teman-teman yang sedang terdisrupsi, terutama para pemain-pemain di commercial printing, digital printing juga yang belum go online. Nah, pada kesempatan hari ini, di acara webinar kali ini, saya memberikan 3 hadiah berupa buku Direktori Bisnis Percetakan senilai 300.000 dan juga langganan setahun kepada teman-teman yang incas hingga akhir sesi ini. Baik, ini adalah closing terakhir. Next, Mbak. Halo. Nah, itu kita ada kegiatan namanya Indonesia Printing Summit yang ke-7 kalinya. Kita akan lakukan di tanggal 22 hingga 23 September. Insya Allah dari Shanghai, dari Global Packaging Media Line Incas, kemudian dari salah satu dari vendor Flora dan kawan-kawan dari sana akan support acara ini. Terima kasih. Acara selanjutnya kita siapkan prepare untuk Bapak Rudi Susanto selaku expert digital printing yang sehari-hari bekerja di Modern Data Solutions sebagai managing director. Selamat Pak Rudi ya. Per Juni Pak Rudi sudah naik posisi sebagai managing director. Silakan Pak Rudi, waktu depan saya persilakan. Pak Sendra, Pak Sugeng dulu apa saya dulu, Pak? Pak Sugeng dulu apa saya dulu? Tadi Pak Sugeng. Oh iya, Pak Sugeng dulu boleh ya. Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng. Senior dulu Pak Sendra. Monggo Pak Sugeng. Monggo ya, Pak Sugeng. Pak Sugeng dulu yang ada di masuk. Ya, silakan Pak Sugeng. Tadi udah masuk ya ke panitia Pak Sugeng. Oke, Pak Sugeng sehari-hari selain bekerja di Gramedia, juga Pak Sugeng juga sebagai dosen. Nah ini jarang loh, ada praktisi percetakan sekaligus akademisi. Nah, jarang-jarang banget ya Pak ya. Nah, jadi selain juga berkecimpung langsung di lapangan, ini juga Pak Sugeng menganalisis melalui berbagai macam teori. Dengan akademisinya, Pak Sugeng sering bicara di berbagai forum internasional, terakhir ada di China ya, di Bangkok, dan juga di India. Dan mungkin dalam waktu dekat nanti kita akan
September bulan depan ya, kita akan bicara di platform internasional juga Pak. Nanti akan ketemu dengan para pembicara dari Shanghai, dari Guangzhou, dan mungkin juga dari Australia Pak. Akan confirm hadir. Silakan Pak Sugeng, dan juga selain di Pelita Bangsa, Pak Sugeng juga mulai 2021 ini kita in charge di editor board majalah Printback Indonesia. Kalau lihat di majalah Printback banyak tulisan Pak Sugeng yang menganalisis bagaimana situasi terkini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Sugeng. Silakan. Monggo Pak, masih di mute ya? Suaranya di mute mungkin Pak Sugeng. Pak Sugeng, suaranya nggak kedengar ya? Mungkin masih di mute. Di mute Pak. Oh ya udah, oke sip. Silakan. Suaranya di mute Pak Sugeng. Pak Sugeng, suaranya Pak belum kedengar Pak. Masih di mute. Oke. Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng, suaranya nggak kedengar Pak. Masih di mute. Atau panitia bisa bantu di unmute. Selamat sore. Oke, silakan Pak. Kedengaran kah? Udah masuk urusan. Silakan. Oke, baik. Ya, mungkin ada masalah dengan speaker saya nih. Suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Kedengeran Pak. Oke, baik. Baik, selamat sore untuk Pak Daud Salim sebagai Direktur di Krista Media. Kemudian juga dengan Printpack ya. Kemudian selamat sore juga buat Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya sebagai juga bekerja, selain bekerja di percetakan, saya bekerja juga sebagai dosen juga di industri dan informatika. Nah, jadi materi yang saya bawakan ini adalah materi dari beberapa sumber-sumber ya. Jadi karena kalau kita bicara tentang data, maka kita nggak boleh mengutak-atik data yang ada. Dan ini saya ambil dari sumber-sumber yang layak dipercaya dan juga, tapi terus terang ya memang tidak sangat update misalnya tahun 2021 tidak ya, tapi agak mundur-mundur sedikit lah. Ada yang tahun 2020, 2019 kira-kira seperti itu. Nah, untuk agenda hari ini ada 5 sebenarnya yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita melihat pertumbuhan paper packaging ya di dunia dan di Asia Pasifik, di Indonesia, kemudian tantangan dan kesempatan serta ide-ide gagasan untuk pertumbuhan bisnis di kemasan. Nah, di sini saya memang hanya membatasi di 2 hal, yaitu pertama adalah paper packaging sama corrugated, karena memang industri itu yang memang kita di grup Gramedia ini yang menguasai di bidang itu.
Ada juga bisnis plastik sudah mulai ya, mulai berkembang, fleksibel mungkin nextnya. Nah ini kira-kira agenda kita. Mari kita buka dari yang poin pertama itu adalah terkait dengan paper packaging. Nah ini sumber yang saya ambil ada dari NPS. Ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah pertumbuhan beberapa market share dari industri packaging dari mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 ya. Yang coklat adalah Asia Pasifik, yang biru adalah North America. Nah, kalau kita lihat di 2011 Asia Pasifik ini dengan North America, Asia Pasifik masih menang karena di posisi 38, di sini ada 31. Eropa Barat ada di 23. Jadi sebenarnya industri packaging di seluruh Indonesia dunia itu dirajai oleh tiga sektor ya, 3 region. Nah, kalau kita lihat juga sama ini tahun 2015 masih 3. Nah, kita masih tinggi di sini 42 di Asia Pasifik, 32 dan 19. Begitu juga di 2016 kita 43 ya. Western ini ada di 18 kemudian. Nah, jadi boleh dibilang selama 4 kali kita melakukan riset data ini Asia Pasifik memang sangat unggul. Nah, kalau pertumbuhan ya panjang tahun 20 ini kalau kita lihat di Asia Pasifik ini ya, ini India pertumbuhan yang paling tinggi 12%, Nigeria 10, Indonesia adalah 10,1. Nah, yang lain-lain bisa lihat daftarnya di sini. Nah, ini artinya pertumbuhan ini bagi investor asing ini adalah sebuah hal yang memang dia harapkan ya. Karena bagaimanapun di dalam bisnis itu adalah bagaimana dia memaksimalkan. Makanya nanti ada istilah CAGR ya. Jadi compound growth rate artinya adalah kalau saya naruh uang, bagaimana uang itu bisa bertumbuh di compare dengan misalnya rate bunga bank dan lain-lain. Nah, inilah overall dari packaging ya dalam US dollar. Kalau kita lihat di sini ada warna biru dan coklat, kemudian ada abu-abu. Nah, kalau kita lihat biru ini adalah di corrugated. Corrugated merajai ya dari semua tahun. Kemudian yang kedua adalah yang fleksibel. Fleksibel itu seperti plastik dan lain-lain. Itu adalah fleksibel. Kemudian yang abu-abu ini adalah dari folding karton. Jadi kalau Bapak Ibu beli obat batuk pasti kan beli folding karton. Tapi kalau beli air aqua, ya boxnya adalah dari corrugated. Seperti itu. Nah, ini adalah market size. Jadi bagaimana pangsa pasar dan pertumbuhan. Kalau kita lihat di sini kelihatan sekali bahwa Asia Pasifik adalah pasar yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Setelah itu baru Amerika Utara, baru Eropa Barat. Ini dalam US dollar ya. Jadi ukurannya dalam US dollar miliar. Jadi belanjanya itu hampir 130 miliar dolar ya sepanjang tahun. Nah, tadi kita belah lagi ya, ada Asia Pasifik, kemudian ada Eropa Barat, dan ada North America ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya pasarnya seperti ini. Ini yang terjadi dari 5 top 5, kita nyebutnya top 5. Top 5 itu adalah yang merajai keseluruhan. Di mana aja sih top 5 itu? Yaitu adalah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, dan Inggris. Ya. Ini dia hampir menguasai pangsa pasar seluruh packaging itu hampir 77,6%. Nah, sisanya adalah di sini di luar dari top 5 adalah
menguasai hampir 22,4. Nah, kita ada di kelompok sini. Karena kita bukan 5 negara yang memang terbesar tadi. Ya. Jadi 5 besar itu menguasai hampir 77, kemudian ada 5 berkembang. Nah, kita di Indonesia dianggap sebagai 5 terbesar, di mana pertumbuhan kita adalah cukup tinggi, sebesar 10,2. Ya. Jadi kita bersyukur, kenapa? Karena bagaimanapun penduduk yang melimpah itu adalah anugerah ya. Karena apa? Penduduk yang melimpah dengan daya beli yang lumayan baik, kemudian dari segmentasi penduduknya yang usia produktif, nah itu menyebabkan bahwa itu otomatis adalah sebagai bagian dari pangsa pasar. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan ya. Cina penghasilan tertinggi 15,2 miliar dolar, kemudian Amerika, India, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Nah, Indonesia hasilnya adalah 0,8 miliar dolar. Ini terakhir di tahun 2020. Itu tadi kalau kita berbicara tentang dunia. Sekarang coba kita lihat dari Asia Pasifik. Ini sumbernya saya ambil dari Interact Alliance. Nah, ini pertumbuhan di Asia Pasifik. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat market di Asia Pasifik itu adalah paling menonjol dengan pertumbuhan itu hampir plus 2 miliar dolar. Ya. Atau dengan akumulasinya adalah sebesar 4,3%. Jadi kita lihat Asia Pasifik nomor 1, kemudian yang kedua adalah Western Europe atau Eropa Barat, dilanjut dengan Amerika Tengah ya, dan Utara, kemudian Eropa Timur, berikutnya Latin Amerika, baru Eropa Timur, baru Afrika. Nah, ini adalah peta dari pertumbuhan dari industri packaging di Asia Pasifik. Nah, pertumbuhan pelanggan Asia Pasifik ini relatif tinggi ya, sebesar 53,5%. Artinya kalau kita bandingkan tahun 2013 dengan tahun 2020, itu Asia Pasifik sebesar 53,5%. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu seperti Amerika Utara, North Amerika, kemudian yang warna kuning di Eropa, kemudian warna ungu di Latin Amerika. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat bahwa Asia Pasifik ini adalah yang memang pasar terbesar. Nah, kenapa? Karena hal ini ditunjang oleh munculnya kelas menengah baru ya, kelas menengah baru. Ya, seperti kita lihat Cina itu adalah bagaimana negara kapitalis, negara komunis berubah menjadi kapitalis, di mana dia menggerakkan seluruh ekonominya, sehingga dia di situ banyak sekali muncul middle class yang baru. Begitu juga di banyak baik itu di Singapura, jelas middle class yang menyebabkan itu pertumbuhan. Kalau kita lihat sini adalah yang tertinggi ini di sini adalah fleksibel plastik ya. Dia itu penghasilannya hampir 1.014 miliar unit ya. Kemudian ada PET, ada glass, ada folding boxes. Fleksibel aluminium, metal, tin, fleksibel paper. Ya. Di sini baru ya, kita bermain paper, ternyata paper lumayan kecil ya pangsanya. Oke, tadi dari dunia kita ke Asia Pasifik, coba kita lihat di Asia Tenggara. Dari proses
Suaranya Kalau putus-putus. kita lihat dari penghasilan dari rata-rata nasional atau GDP, Growth Development Product itu kalau kita lihat di sini ada Pak Sugeng, suaranya unclear, Pak. Pak Sugeng, suaranya unmute, Pak. Pak Sugeng. Waduh, kayaknya keputus nih Pak Sugeng. Oh, mulai lagi. Oke, silakan Pak Sugeng. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Nah, yang ini adalah kalau kita lihat ini pendapatan rata-rata nasional. Jadi boleh dibilang Indonesia ini adalah yang mendapatkan pendapatan terbesar di compare dengan beberapa ASEAN lainnya ya. Di sini kalau kita lihat di sini adalah warna biru muda, ini adalah punyanya Indonesia. Kemudian yang kedua terbesar di sini adalah Filipina. Kemudian di sini adalah Vietnam, ya, baru di sini Thailand. Jadi kita bersyukur bahwa Indonesia di Asia Pasifik atau di ASEAN adalah dengan pendapatan terbesar. Kemudian peningkatan pendapatan per kapita ini, ya, ini dalam satuan CAGR ini kalau kita amatin adalah pendapatan. Kalau tadi pendapatan negara, sekarang adalah pendapatan per kapita. Per kapita di Indonesia ini adalah yang di nomor, kalau kita lihat sini adalah yang ada di nomor yang warna biru adalah Thailand, Vietnam, biru muda sini adalah Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah yang kedua terbesar ya di ASEAN setelah Thailand. Habis Thailand, Indonesia, setelah itu baru Filipina, baru Thailand. Di sini Vietnam yang terakhir. Vietnam dengan pendapatan per kapita yang kecil. Gitu. Nah, di sini juga karena bagaimanapun industri packaging itu sangat akan larinya ke arah konsumtif, gitu. Karena kalau kita lihat kehidupan kita, barang-barang untuk kebutuhan konsumtif kita itu adanya adalah di makanan, minuman, dan lain-lain ya, obat-obatan. Nah, ini yang mendorong bagaimana kalau kita bicara packaging, maka mau nggak mau kita bicara tentang pendapatan negara sama pendapatan per kapita. Nah, kalau kita lihat sini adalah pendapatan per kapita orang-orang Indonesia tadi ada di level 2. Setelah tadi Thailand, baru Indonesia gitu. Nah, tapi kalau kita lihat jumlah kelas menengah, Indonesia yang tertinggi di sini, paling banyak ya. Setelah itu baru di sini Thailand, ya, baru Vietnam dan lain-lain. Nah, kita juga sadar juga bahwa di kondisi sekarang ini dengan adanya COVID, maka penjualan secara offline itu hampir tidak mungkin. Nah, ini mendorong pasar-pasar e-commerce ya itu tumbuh. Nah, pasar e-commerce ini mau nggak mau juga ikut mendorong pertumbuhan dari bisnis packaging karena tidak mungkin kalau kita kirim barang ya, kemudian tidak pakai box ya, tidak pakai botol dan lain-lain. Nah, ini mendukung gitu. Jadi e-commerce ini kalau kita lihat tadi di samping tadi kelas menengahnya tumbuh, populasinya tinggi,
kelas menengah tumbuh, pendapatan per kapita naik, maka secara otomatis dia akan mendorong e-commerce gitu. Karena e-commerce itu tidak jauh dari yang namanya lifestyle atau gaya hidup. Gitu. Antara need ya, kebutuhan dengan keinginan gitu. Kalau kita lihat sini, e-commerce di Indonesia adalah yang tertinggi. Ini e-commerce di Indonesia. Setelah itu ada di Thailand, baru Filipina dan Vietnam. Jadi kita bersyukur. Nah, ini ada CAGR-nya, Compound Growth Rate, itu bagaimana kalau kita berinvestasi, maka kita mendapatkan double pendapatan dari hasil investasi tadi. Makanya orang menyebutnya adalah training sekarang, mereka nyebutnya CAGR, Compound Growth Rate. Nah, konsumsi per kapita paper packaging di dunia dalam kilogram tahun per orang. Ya. Jadi ini adalah, kalau kita lihat orang Korea Selatan itu adalah orang yang sangat banyak menggunakan packaging ternyata. Ya. Setelah itu baru USA, baru Jerman, Jepang, dan China. Nah, kalau di Asia Pasifik, ya ASEAN atau Asia Tenggara, pengguna per kapita itu Thailand ternyata. Dia ada 48 kilo per tahun per orang. Setelah itu Vietnam, nah Indonesia masih rendah di sini. Hanya 15 kilogram per tahun per orang untuk penggunaan packaging. Ya. Per kapita consumption of paper in package like behind economy seperti US dan lain-lain. Jadi konsumsi per kapita. Nah, kalau kita lihat ini, Asia Tenggara ini merupakan pasar yang potensial. Ya. Baik, dari hal tadi kita melihat ada insight di sini adalah bahwa perubahan demografis itu juga mempengaruhi juga gaya hidup. Ya. Kalau kita lihat dulu waktu China belum masih komunis, kemudian masuk ke kapitalis. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana ekonominya luar biasa boomingnya. Nah, itu juga terjadi perubahan gaya hidup. Nah, kemudian juga dengan kesadaran terus-menerus itu, maka konsumen ini juga berpikir tentang bagaimana sustainable. Bagaimana anak cucu kita nanti. Maka dari situ sudah mulai kepikiran juga adanya produk daur ulang, recycle ya. Dan kalau kita lihat corrugated atau paper karton dan lain itu adalah produk daur ulang yang baik sekali. Kemudian ada pertumbuhan e-commerce dan omni-channel sales, ya unlimited market. Ya. Jadi artinya adalah tadi mau nggak mau dengan dampak COVID selama 2 tahun ini menyebabkan orang akan berpindah dari pasar yang langsung menjadi pasar yang tidak langsung. Ya. Nah begitu juga, sehingga apa? Sehingga bagi sales, bagi tenaga penjual, ini dilihat adalah ada kesempatan yang luar biasa, unlimited, ya marketnya luar biasa. Jadi kita nggak bisa cuma misalnya saya punya toko di Jakarta, saya menjual Jakarta, saya ternyata bisa menjual kemana-mana. Itu yang kita sebut dengan omnichannel sales. Ya. Nah itu juga melihat bahwa makanan dan minuman ini adalah yang tumbuhnya demikian pesat. Gitu, ya. Nah, dari prediksi-prediksi dari report-report yang sebagai rujukan tadi, maka boleh dibilang bahwa Asia Tenggara ini akan menjadi megatrend di beberapa dekade ke depan. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa rakyat yang banyak dan kelas menengah yang meningkat, maka secara berdampak pasar yang besar. Nah, apalagi kalau kita bisa memaksimalkan sumber daya kita yang memiliki ya, sehingga menjadi kapital yang besar dan rakyatnya tumbuh makmur, maka mau nggak mau pertumbuhan paper packaging ya, karton corrugated di Indonesia ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah proyek. Nah,
ini adalah, kalau yang sebelah sini adalah segmentasinya. Dan di sini adalah segmen perubahan dari 2016 ke 2020. Ya, kalau kita lihat di sini adalah 2015 sampai 2020, ini yang tertinggi adalah fleksibel seperti plastik. Di sini 10,92, lain-lain. Kemudian 9,6 folding karton, label 10,5, corrugated 9,4 ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan yang paling menyolok ini ada di warna merah, ini adalah fleksibel ya, meningkatnya sebesar ini. Yang agak stagnan itu ada di others, di warna abu-abu, folding karton meningkatnya sedikit. Meningkatnya lumayan banyak ini dari 472 ke 661 adalah di industri corrugated ya. Nah, industri other lain ya. Nah, diproyeksi sebagai pasar terbesar dengan pertumbuhan tercepat karena faktor middle class consumer. Nah, flexible packaging dan paper packaging itu menguasai hampir 2/3 pasar yang ada saat ini. Jadi yang warna coklat dan warna biru ini adalah 2/3 dari pasar. Hampir 66% pasar adanya di situ. Jadi buat investor dia sudah mulai mempetakan kira-kira kalau saya mau berinvestasi, investasi yang mana sih? Maka yang paling cocok adalah fleksibel, yaitu dalam bentuk botol dan lain ya, dan paper dalam bentuk corrugated dan dalam bentuk karton. Ini adalah Indonesia itu merupakan pasar paling dinamis ya, dengan populasi tadi Pak Hendra menyebut 274, ini tahun 2020 populasi kita masih 267, kemudian pendapatan negara itu per tahun adalah hampir 4,9 miliar dolar ya, GDP kita. Kemudian consumer price ya, konsumsi per head itu adalah dalam US 3.000, jadi belanja per orang ya. Kemudian nilai tukar rupiah kepada US rata-rata di pasar 13,8. Nah, kemudian kalau kita lihat sini paper packaging market size by segment ya. Ini kita lihat di sini adalah ya seperti tadi dijelasin ya. Ini yang tadi dijelasin warna coklat, kemudian warna coklat adalah fleksibel. Kemudian warna biru ini adalah corrugated. Nah, Indonesia print packaging segment market share in 2020 ya. Di sini corrugated itu sebesar 28,9%. Kemudian fleksibel adalah 31. Nah, ini dua yang besar. Kemudian satu lagi di sini folding karton ya. Label dan teks ini menguasai hampir 20,9%. Nah, kinerja investasi industri packaging dan corrugated ini kalau dilihat adalah outlook-nya ke depan ini adalah lumayan bagus ya, karena dia sebesar 9,6%. Artinya kalau kita berinvestasi, ya investasi setiap tahun itu akan berlipat secara eksponen, itu hampir 10 kali lipatnya. Gitu. Sehingga folding carton dan corrugated ini adalah hal yang sangat menjanjikan bagi investor. Nah, ini beberapa saran-saran untuk berbisnis, kemudian bagaimana kita ada ide-ide untuk bertumbuh dan secara kompetitif. Nah, kita lihat secara makroekonomi, bisnis trend dan packaging trend ini 2122 ini, bahwa faktor-faktor makroekonomi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsumen itu belanja. Nah, konsumen ini belanja. Nah, belanja itu kita dipengaruhi oleh misalnya nih, gajinya naik, kemudian ada baby boomers, kemudian kemampuan pengguna internet. Nah, ini juga yang mempengaruhi bagaimana sebuah
sebuah konsumen itu akan tumbuh gitu. Jadi bisnis akan tumbuh. Kemudian yang kedua di sini adalah yang terkait dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Di sini ada ekonomi tingkat tinggi, kemudian ada ekonomi yang rada-rada kepanasan ya. Di sini kemarin juga terjadi ya, kalau kita lihat ada perang US dengan China, kemudian ada perubahan iklim, kemudian ya turunnya mata uang itu juga ikut mempengaruhi ternyata. Jadi hal-hal makroekonomi ini harus juga kita perhatikan. Tapi kalau kita lihat di sini, pasar Indonesia atau pasar Asia Tenggara ini adalah hal yang lumayan baik. Nah, dari hal ini kita lihat menjadi sebuah tren dari bisnis kita bahwa terjadi pertumbuhan di online, ya. Kemudian juga kita menyadari juga bahwa terjadi perubahan industri 4.0. Bagaimana industri-industri itu mulai geser dari model analog menjadi digitalisasi dan otomasi. Ya, jadi kalau sekarang kalau kita lihat banyak SCM ya, supply chain management itu sebenarnya karena salah satu dari dampak adanya industri 4.0, bagaimana semua dilakukan secara online ya, kita nggak harus bikin pabrik, kita nggak harus datang menginspeksi ya dan lain-lain. Itu adalah dampak dari industri 4.0. Kemudian juga kita menyadari juga bahwa eco-friendly business model, bahwa hari ini mau nggak mau semua sudah mulai bergerak ya ke arah eco, entah itu bagaimana daur ulang dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah cost reduction. Bagaimana perusahaan-perusahaan semua mengikat pinggang dengan uang ketat hari ini ya, dengan COVID mau nggak mau semua akan bergeser ke cost reduction. Tapi ya cost reduction kan kita tahu sendiri ya, bahwa sebuah cost reduction itu kayak misalnya kita nih punya pel sekali diperes, oke. Tapi setelah diperes lagi, bukan pelnya yang kering, tapi tangan kita yang sakit buat meres. Nah, kira-kira gitu. Jadi cost reduction itu bukan sebuah perkara yang simpel gitu. Nah, bahkan dampaknya juga kepada bagaimana organisasi, bagaimana karyawan juga itu berpengaruh terhadap cost reduction. Nah, kemudian packaging trend, gimana sih packaging? Bahwa yang tadi Pak Hendra bilang, oh cetak mendapatkan supply 1,4 dari konsorsium Angel ya. Nah, itu memang benar sih. Karena dengan COVID, mau nggak mau, semua lari ke online, pendidikan online, kemudian juga desain online, dan lain-lain. Kemudian ada smart packaging tadi yang sudah disampaikan Pak Hendra juga, sustainable packaging, bagaimana kita menggunakan bahan daur ulang. Kemudian kita harus memikirkan juga design for value, bahwa kalau kita membuat sebuah rancangan, bahwa orang juga mikir, desainnya bagus apa enggak sih ya, gitu. Oke, smart packaging ya. Nah, smart packaging tadi disampaikan bahwa kalau kita harus berpikir bahwa dari sekarang udah mulai bagaimana kita smart, produk kita smart ya. Smart packaging misalnya kemampuan kita untuk mengeksekusi dari sampel-sampel yang diterima, kemampuan kita berubah terhadap kondisi eksternal kayak sekarang, kemudian kemampuan kita untuk beradaptasi dengan dunia digital ya. Yang terakhir saya temukan bahwa nggak tahu ya ini kemajuan atau kemunduran, Samsung udah mengeluarkan yang handphone lipat lagi. Saya ingat, nah itu zaman dahulu waktu tahun 80-an itu pernah ada yang model flip gitu ya. Ternyata muncul lagi. Saya juga nggak tahu idenya kayak gimana gitu ya. Gitu. Nah, aplikasinya bagaimana? Nah, kalau di industri fleksibel di sini ada misalnya ada smart caps ya untuk memonitor liquid level ya, kemudian smart bottles untuk medicine ya, kemudian meningkatkan keamanan dan supply chain visibility ya, bagaimana kita punya expired-nya dan lain-lain. Itu adalah ide-ide bagaimana kita merencanakan sebuah smart packaging. Kemudian juga isu tentang biodegradable material ya, sekarang sudah menjadi sebuah tren. Apalagi kalau perusahaan itu sudah berafiliasi dengan ISO ya.
ISO 14000 terkait dengan lingkungan ya. Nah, itu mau nggak mau udah sangat concern banget. Pabriknya juga, konsumennya juga concern ya. Kita lihat di sini ada recycling material, ada biodegradable material ya. Sini ada recycle plastik ya. Kalau saya beli minuman, tiba-tiba kok sedotannya kertas gitu, kaget juga gitu ya. Tetapi itu adalah bagian dari bagaimana kita menghargai lingkungan kita untuk anak cucu kita. Nah, di sini juga ada inovasi-inovasi bagaimana kita mendeterminasikan value ya. Jadi seperti kita bagaimana kita menciptakan low cost pack dengan kertas yang lebih tipis ya, kemudian lebih daya durable-nya lebih panjang, kemudian memudahkan atribut-atribut kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbisnis, mau nggak mau kita harus masuk ke operation. Nah, operation itu mau nggak mau kita masuk kepada konsep value chain atau rantai nilai. Bagaimana bahan baku diproses menjadi bahan jadi, kirim, ya, itu adalah sebuah value chain. Nah, di konsep ini kita harus berpikir bagaimana kita memutuskan, menganalitik, ya, melakukan decision analitik. Jadi pada saat kita memutuskan, kita harus melakukan analisa dulu, ya. Gimana sih memaksimalkan spesifikasi? Kemudian bagaimana kita mengurangi kompleksitas? Nah, itu banyak sekarang terjadi ya. Jadi kalau Anda lihat pabrik Telsa mungkin dengan pabrik General Motor satu hari dengan jumlah orang yang sama, fasiliti yang sama, ya mungkin memproduksi 100. Tapi bayangin Tesla dengan komposisi yang sama dia bisa hampir 2 kali 300. Nah, kenapa? Karena dia berpikir, ngapain juga saya harus assembling 500 komponen kalau saya bisa hanya mengassembling 50 komponen. Nah, itu kan yang harusnya bagaimana kita berpikir, bagaimana mensederhanakan konsep kompleksitas menjadi penyederhanaan. Nah, itu akan terus-terusan ya. Kalau kita lihat juga ini raja-raja uang kita ya kayak Jeff Bezos ya, kemudian siapa lagi itu yang Elon Musk, kemudian yang lain-lain itu sekarang sudah mulai mengeksplor dunia luar, dunia angkasa gitu. Nah, karena apa? Dia mengeluarkan uangnya ke situ. Kalau saya lihat, entah saya nggak tahu skenario-nya gimana ya. Apakah mungkin memang kita melihat bahwa ada bumi yang lain yang memang berpotensi. Nah, di sini strateginya adalah kita menggunakan packaging ekosistem ya dengan zero based budgeting, kolaborasi ya. Nah, zero based budgeting ini adalah dengan memisah-misah bagaimana menjadi komponen-komponen kecil. Nah, itu banyak ya. Kalau kita lihat sekarang banyak di industri-industri ini sudah mulai ada departemen namanya cost engineering. Departemen cost engineering itu adalah sebuah departemen yang dia memang mengkuliti ya. Mengkuliti benar-benar bagaimana sebuah produk itu dipretel, kemudian lihat cost per cost-nya gitu. Nah, itu jadi itu adalah salah satu ke arah situ. Saya udah ngeliat di banyak perusahaan udah menggunakan departemen cost analysis, ada cost engineer-nya juga. Nah, kalau kolaborasi itu adalah bagaimana kita menggunakan parametric pricing ya untuk unlock value in systemic cost ya, di mana menggunakan vendor margin ya. Jadi belum dengan ada yang cost engineer tadi, jadi udah ketahuan nih, kamu berani nggak sekian, ini saya udah ada hitungannya, bahan kertasnya sekian, satu up-nya jadi sekian dan seterusnya. Nah, ini adalah memaksimalkan value chain dan reduksi kompleks untuk menciptakan kompetisi. Karena bagaimanapun industri itu harus kompetitif. Karena kalau nggak kompetitif, ya repot lah, habis kita ya. Kalau saya lihat di industri packaging ini, paper packaging itu sebenarnya ada 2 atau 3 layer. Layer pertama adalah yang memang segmennya kecil-kecil. Kalau segmennya kecil-kecil, dia biasanya dia pakai mesin yang kecil-kecil aja, sehingga kalau up dipotong, di die cut, dan dia menjadi lebih efisien dan lebih simple. Tapi ada yang mass production,
Karena pesanannya banyak, maka dia harus beli mesin yang modern dan harus online, karena misalnya dari cetak, UV, die cut, hot print, emboss, die cut itu harus satu layer, satu online. Karena apa? Karena kalau dia kertasnya udah turun dikit, didiamkan langsung melar, udah jadi reject dah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu memang sudah sangat-sangat dipikirkan oleh ahli-ahli di dalam mereka berkompetisi. Coba kita lihat di sini ya. Kompleksitas reduksi yang bisa kita lakukan adalah teknologinya. Gimana? Platformnya kita coba ya, chassisnya, formulanya. Dari sisi bahan baku, kita lihat bahan baku mentahnya, bagaimana cara mengepaknya, labelnya, kemudian offeringnya, SKU, sales per unitnya gimana, bagaimana kita menyimpannya, kemudian lines-nya, brand-nya, customer-nya. Nah, ini kita lihat adalah bagaimana kita memaksimalkan spesifikasi, ya. Bagaimana kita mengkonsolidasikan volume dari spek dan penggunaan material-material yang umum. Kemudian bagaimana kita mengoptimalisasikan supply chain di sini ya, supplier based optimization ya. Bagaimana kita langsung membeli dari resin dan mengurangi resiko-resiko dari value chain ya. Karena bagaimanapun memang bahan-bahan baku kita ini di industri paper packaging ini kan sangat ringkih gitu. Sangat ringkih dan sehingga kita membutuhkan instalasi yang khusus ya. Kemudian juga untuk portfolio kita harus menyederhanakan di sini adalah mengeliminasi ya pada brand-brand tertentu lain, SKU, platform, chassis, dan lain-lain. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, apakah kita tanya jawab atau lanjut ke Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Kita kasih plus untuk Bapak Sugeng Budi Raharjo. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti kita sekalian di sesi terakhir ya Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rudi Susanto selaku Managing Director PT MDS Modern Data Solusi distributor Rico di Indonesia. Pada Pak Rudi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Suhendra. Selamat sore Pak Daud. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak Suhendra juga terima kasih. Ini berturut-turut nih 2 hari nih. Kalau kemarin saya berbicara mengenai potensi digital printing, hari ini kita berbicara tentang packaging. Dan juga sebelumnya, sebelum selesai nih, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman Krista Media, Bu Audrey, Bu Maya, dan tim. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan pada kita semua ini dari Printpack, di mana juga saya juga sebagai editor board membantu Pak Suhendra untuk memajukan dunia printing di Indonesia. Saya mulai sharing mengenai bagaimana kita merepacking bisnis printing kita di era sekarang ini. Jadi printing itu all you can print, tidak terbatas, dan khusus hari ini kita berbicara mengenai packaging. Jadi bagaimana kita merepack kita punya bisnis. Tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan laporannya, ini laporan dari Teknovia, yang saya ambil cuma satu worksheet saja. Saya hanya garis bawahi bahwa impact COVID itu adalah meningkatkan bisnis packaging, printing. Jadi secara ini meningkat, tapi saya tidak membahas secara detail. Saya akan membahas data printing ini saya ambil dari Smithers Pira, Future Global Printing 2020, sebenarnya laporannya saya beli khusus untuk Asia Print. Jadi yang saya garis bawahi bahwa dengan kondisi sekarang, kita tuh tetap
melihat Indonesia itu termasuk tertinggi ketiga. Memang pasti kita tidak bisa ingkari bahwa ini adalah terkait dengan jumlah penduduk. China nomor 1, India nomor 2, Indonesia ketiga di Asia. Dan yang menarik adalah ini dari Technovio reportnya, bahwa Asia Pasifik e-commerce packaging market itu naik hingga 44,876 juta dolar pada tahun 2027. Kalau kita lihat laporan dari survei tahun 2020, kalau kita melihat Indonesia termasuk rest Asia Pasifik di bagian poin biru ini. Ini termasuk pertumbuhannya tertinggi kalau kita lihat dibandingkan yang lain. Yang besar ini di yang bagian abu-abu ini India dan China, South Korea. Tapi kita lihat Indonesia ini termasuk rest of Asia Pasifik, ini potensinya yang saya garis bawahi adalah e-commerce packaging. Ini satu market yang betul-betul booming saat ini. Nah, apa itu packaging printing? Packaging printing itu sendiri klasifikasi bahan itu dari corrugated, folding karton, flexible packaging, label atau rigid. Sedangkan aplikasinya adalah food and beverage, pharmaceutical, alat-alat kesehatan atau flexible packaging, household, cosmetic product, label bisa otomotif, elektronik, industri, dan rigid itu arsitektur. Nah, sedangkan printing teknologinya sendiri selain ada digital, ada offset, ada flexo, ada grafur, ada screen printing. Inknya sendiri ada solvent, ada UV, ada aqueous, ada latex, ada dye-sub. Nah, kenapa harus packaging? Nah, ini kan pertanyaan yang menarik. Kita bisa bayangkan kalau kita teringat waktu masa kecil kita diajarkan satu lagu, bangun tidurku terus mandi. Kita masuk ke kamar mandi, tiba-tiba kita melihat dalam posisi masih ngantuk-ngantuk mau mandi, yang mana shampoo, yang mana sabun, yang mana conditioner, kita nggak bisa melihat. Packaging itu membuat produk tersebut kita bisa kenali itu untuk apa, dan juga bukan cuma kita kenali untuk manfaat dari produk tersebut, itu memiliki daya tarik untuk men-trigger buyer untuk membeli. Jadi dalam hal ini packaging itu membantu impulse buying. Paling sering kalau kita contohnya ke Alfamart, ke Indomart, ke supermarket, minimarket seperti itu, kita tuh membeli bukan karena kebutuhan. Membeli bukan karena memang ada kebutuhan yang urgent, tapi kita membeli karena impulse buying, membeli karena pengen beli aja gitu, kok lucu nih ya, kemasannya seperti ini, kok packingnya seperti ini, selain ada promo tentunya. Jadi packaging itu menambah nilai jual untuk produk-produk yang dipasarkan. Ini saya analogikan, ini pernah saya sampaikan kemarin. Apa yang membedakan packaging, packaging itu supaya kita memiliki nilai jual. Di sini ada bisnismen, saya sebut pedagang, entrepreneur, seorang yang memiliki semangat untuk pengusaha dan konsultan. Produk yang dibeli adalah sama. Pisang seharga $1. Seorang pedagang, bisnismen menjual pisang itu $2. Udah senang hati karena dia mendapat margin 100%. Nah, seorang entrepreneur menjual pisang tersebut, dibuat jus. Dijual dalam harga $4. Udah happy, 300%. Seorang konsultan menjual pisang tersebut dibuat dalam jus, diberikan edukasi, dijelaskan manfaat dari minum jus pisang, apa manfaatnya dan lain sebagainya, dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi, ratusan persen, dia udah happy. Nah, melihat dari 3 tipe-tipe dari pedagang, entrepreneur, dan konsultan, ada masih satu lagi, artis. Juga pisang yang sama, dibuat satu produk diferensiasi yang harganya tidak ternilai. Karena di sini bukan berbicara masalahnya, apaan cuma begitu, apaan cuma pisang, bukan. Tapi adalah perceived value dari customer, di mata customer. Dari sisi fungsi, value itu mungkin sama-sama pisang, rasanya sama pisang, nggak mungkin rasa pisang, rasa durian. Rasa fungsional tetap sama, tapi emosionalnya beda. Emosional value-nya beda. Tadi entrepreneur, kalau pedagang menjual pisang hanya dalam row pisang,
seorang entrepreneur menjual dalam jus, emosi makan sama minum beda. Yang paling berbeda lagi terutama di social value. Nah, ini yang segmen artis ini, yang artis itu, jadi yang dibeli itu bukan masalah fungsinya, bukan lagi cuma emosional, tapi social value-nya. Nah, kalau kita melihat value generatornya, bisnismen pedagang tuh karena satu jual dua harus kali banyak kali sering. Sedangkan entrepreneur kali banyak kali sering kali nilai tambah. Nah, seorang konsultan kali banyak kali nilai tambah kali edukasi. Seorang artis nggak pusingin, nggak mikirkan itu, kali diferensiasi. Kenapa packaging? Contohnya kita menjual satu produk dengan kemasan seperti ini. Tidak ada yang menarik. Kalau kita menjual di marketplace produk seperti ini, tidak ada yang menarik. Produk yang kita jual pun tidak menarik hanya kalau dikemas dalam kotak kemasan seperti ini. Tapi kalau kita kemas seperti ini, boleh sama-sama sepatu, tapi kemasannya berbeda. Ini menaikkan nilai jual dari harga sepatu tersebut. Dan juga bagaimana dengan t-shirt seperti ini, hoodie, kita melihat. Jadi kemasannya seperti hamburger. Ini membuat yang berbeda. Bagaimana bisa meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Ini juga kemasan lainnya. Sekedar kotak tisu atau gift. Jadi nilai value produk yang kita akan jual tidak lagi berbicara modalnya berapa, kita mau jual berapa, apa yang kita bisa diferensiasikan sehingga meningkatkan nilai jual produk tersebut. Ini sekedar data untuk kita simak pengunjung platform e-commerce di Indonesia. Semester pertama Januari-Juni 2021, kita lihat di sini Tokopedia masih leading dengan 132,8 juta, Shopee 116 juta, Bukalapak 28,9 juta, Lazada 25,69 juta, Blibli 17,98 juta. Yang menarik di sini adalah nilai transaksi semester 1 tersebut itu mencapai 186,7 triliun. Diperkirakan sampai akhir tahun 2021 395 triliun. Data ini dari BI. Jadi sangat valid. Nah, printing never die. Kalau orang berbicara COVID, kita harus menunggu situasi membaik. Kita tidak perlu menunggu situasi membaik. Keadaan akan tetap sama. Kita sudah beradaptasi selama 1,5 tahun. Tapi COVID itu membawa berkah kalau di bidang entrepreneur dan usaha ya. Dengan banyaknya WFH, PHK oleh perusahaan membangkitkan semangat untuk berusaha. Banyak sekali homepreneur timbul yang kita tidak pernah tahu, tiba-tiba bisa menjadi seorang homepreneur yang bisa cuma jualan mungkin kayak seperti pastel, seperti dimsum, seperti lumpia, atau bahkan sederhana seperti aci goreng, kentang goreng, dan lain sebagainya. Dan juga home industry dan UKM. Nah, di sini masuknya printing never die itu adalah bagaimana mereka harus mengemas produk tersebut, bagaimana kemasan dan label ini peluang-peluang yang sangat besar. Jadi corrugated dan label packaging di sini. Jadi bagaimana printing packaging itu bisa menambah, memberi nilai tambah pada pengusaha-pengusaha homepreneur, home industry, dan UKM. Jadi rethinking bisnis printing Anda, adaptasi dan inovasi, produk apa yang akan kita buat, segmentasi yang akan kita pilih, bidik customer tersebut, diferensiasi dan fokus. Dan manfaatkan marketplace, sosial media untuk ekspansi jaringan penjualan Anda. Saat ini yang lagi ramai kita tahu ada TikTok, YouTube, Instagram dengan fitur yang terbarunya Reels, WhatsApp, Facebook. Selain marketplace untuk sosial media, marketplace bisa Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Bahkan dengan WhatsApp saja, dengan teman-teman semua, kita bisa blast seperti itu, kita sudah bisa jualan. Yang penting kita mau berusaha, kembali lagi, produk apa yang kita jual, segmen apa yang kita bidik, customer-nya siapa saja,
apa diferensiasi produk kita dengan yang lain. Saya memberikan satu analogi mengenai telur. Kita bisa menjadi pedagang telur, oh sangat bisa. Banyak kok jadi juragan telur, kita jualnya grosir, bisa. 1 kilo telur berapa? 22.500, 25.000, isinya sekitar 20-an telur. Atau kita mau jual eceran, bisa, sangat bisa sekali. Mau sukses sebagai pedagang telur, oh sangat bisa. Tapi apakah kita mau membuatkan lebih? Oh kita rebus deh, kita jualan telur rebus. Oh juga bisa. Tentu harga jual telur rebus berbeda dengan harga telur mentah. Kita mau tambahin lagi jualan telur ceplok, oh tambahin bumbu merica, oh bisa lagi. Sangat memberi nilai tambah lagi. Waduh, bisa nggak kita jadi seorang konsultan? Oh sangat bisa juga. Kita kasih telur rebus setengah matang, tambah asparagus, tambah sepotong roti, dan susu 1 gelas kita jelaskan. Ini untuk sarapan pagi, sangat menyehatkan, kalorinya sekian, bisa untuk sampai makan siang. Jadi bagaimana kita bisa membidik produk yang akan kita buat, mensegmentasi, bidik customer kita, masih ada lagi, bisa pasti. Kita bisa buat satu hanya telur juga sama. Tapi kita menjadikan satu produk yang eksklusif fine dining. Kita tambahkan tambahan melted cheese, bisa pakai slice beef, roti panggang, dan ini udah nggak ternilai lagi, ini kaliber artis. Jadi di sini yang saya sharingkan adalah jangan berpikir produk kita sama dengan yang banyak di marketplace atau yang sudah dijualin. Jangan khawatir, cari diferensiasi apa yang bisa kita buat, bidik segmen yang kita tuju, customer yang kita tuju, dan jangan lupa kemasannya. Produk akan naik kalau kemasannya juga memberikan brand image yang bahwa produk itu produk yang bukan murahan. Masalahnya kan terkadang kita siap atau tidak, yang menjadi hambatan bukan masalah adaptasi dan inovasi. Cuma kita malas untuk meninggalkan zona nyaman saat ini. Jadi kita harus berani untuk berbeda. Diferensiasi itu adalah kata kunci. Bagaimana cara diferensiasinya? Repacking produk Anda, repacking cara-cara Anda berjualan, repacking target market Anda, repacking semua apa yang perlu Anda lakukan, inovasi. Presentasi saya hanya sekian, silakan kalau ada mau bertanya jawab di rubrik chat atau boleh kalau mau juga pada saya silakan. Ini ada forum chat, ada gift dari Pak Suhendra, silakan dimanfaatkan. Singkat sikat presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan Pak Suhendra, saya kembalikan kepada Pak Suhendra. Terima kasih Pak Rudi Susanto atas waktunya. Presentasi luar biasa ya. Seperti yang kemarin juga kita sama-sama saksikan waktu acara di Kopi Grafika. Ya, bagaimana tren ke depannya bisnis printing itu akan seperti apa. Yang penting adalah di kreativitas. Kenapa mereka bertahan tadi? Karena ada kreativitas. Karena ada mau, ada inovasi, ada keinginan untuk berubah. Kalau nggak ada keinginan berubah, ya bisa die ya. You can printing never die. Jadi bisa die, bisa ketinggalan. Ya. Oke. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Buka sesi tanya jawab buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta yang ada di kolom Zoom, di ruang Zoom, dan juga yang ada di video YouTube di platform kristamedia.com. Silakan untuk bertanya atau komen yang ingin mengetahui lebih jelas, lebih detail tentang bagaimana tren digital printing dan packaging ke depannya ya di pasca COVID-19. Oke, selanjutnya kita coba buka sesi tanya jawab dan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk mungkin di di kolom chat atau di pertanyaan. Dan juga kita akan ya silakan yang pengen raise hand juga boleh, silakan langsung. Oke teman-teman, boleh panitia juga bisa dibantu yang kalau ingin ada raise hand. Pak Suhendra ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang silakan Pak. Ya boleh. Dibacakan ya. Ya dibacakan Pak, silakan Pak. Oke, dari Bu Yeni, apakah ada rekomendasi supplier yang ada kemasan eco-friendly bentuk pot krim, tube dan botol? Nah ini
Mungkin nanti kita bisa infokan ya ke Ibu Yeni ya, mungkin dari Bapak Rudi atau Pak Sugeng ada, nanti infokan. Pertanyaan hanya mengenai supplier ini, Pak. Oh iya, supplier. Oke, pertanyaan berikutnya, izin bertanya bagaimana perkembangan mesin ini untuk mesin packaging mengingat bisnis ini terus bertumbuh. Saya dulu cukup dengan mesin Xerox kelas Office yang untuk produksi label-label packaging. Sekarang pemain-pemain besar yang punya mesin produksi sekelas Versan turun juga main di label packaging. Apa produsen mesin belum menggarap pasar UKM-KM yang cukup besar ini. Contohnya kita banyak beli kemasan-kemasan polos pack. Apakah ada mesin yang bisa cetak di kemasan K-pack? Ya, adalah. Bapak ini berkunjung nanti ke pameran Virtual Pack, itu ada suppliernya virtual printing, mesin-mesin yang untuk UMKM. Silakan Pak, mungkin mau cerita. Oke. Mungkin untuk Ibu Yeni ya, Ibu Yeni mungkin bisa nanti saya kirimkan daftar supplier. Ibu posisi di mana gitu kan? Kalau memang kalau data yang sudah kita record di buku direktori itu banyak sekali di daerah Surabaya, Malang, Jawa Timur ya, banyak sekali. Yang saya email tadi barusan contoh sangplastik.com, sangplastindonesia.com itu salah satu supplier yang cukup besar yang ada punya 3 pabrik kalau nggak salah yang sudah ini. Dan juga yang lain banyak termasuk di apa namanya Jabar juga cukup banyak. Nanti detail akan dibantu oleh Pak Sugeng mungkin dari Gramedia dan Pak Rudi mungkin dari sisi digital printingnya. Silakan Pak Rudi atau Pak Sugeng duluan, monggo. Silakan Pak Sugeng dulu, Pak. Pak Sugeng dulu ya, silakan Pak Sugeng. Ya, Pak Rudi monggo. Aduh, ya, memang saya membatasi di industri paper sama corrugated ya, untuk yang botol ini belum terlalu mendalami Pak. Mungkin Pak Rudi bisa bantu Pak Rudi. Industri botol, ya. Kalau paper. Baik, menjawab pertanyaan di corrugated, karton. Ya, ini juga saya lihat ada pertanyaannya ini dari Bu Yeni itu mengenai supplier pot ya, pot krim. Ini kelihatannya beliau ini menjual sepertinya nih multi kali terkait dengan kecantikan atau mungkin bisa juga aromaterapi atau ya seperti itulah. Ada suppliernya. Jadi tergantung nanti Bu Yeni itu skala produksinya quantity, jadi kembali ke quantity. Apakah mau dibuat secara custom, apakah yang jadi ada, suppliernya ada. Di Pak Daud banyak, di virtual ada. Di virtual juga ada yang buat botol tersebut, yang jual mesinnya juga ada, sangat ada. Dan juga pemainnya juga ada. Jadi Bu Yeni bisa juga nanti bisa chatting ke saya, nanti saya akan refer suppliernya ya, kalau misalkan untuk potnya seperti apa, ukurannya berapa, untuk produk apa. Kalau eco-friendly ya kita mungkin saat ini plastiknya itu belum ada yang terlalu eco-friendly ya. Kalau sudah eco-friendly cuma ketebalannya aja yang biasa dikurangi gitu. Yang daur ulang yes pasti bisa gitu. Kalau pengertiannya eco-friendly. Itu menjawab pertanyaan Bu Yeni, Pak Daud. Ya, saya kembalikan kepada Daud ya. Ya, baik, nanti akan disampaikan ke Bu Yeni ya. Bu Yeni tanya dia di platform ya Pak Daud. Platform, betul. Ya. Nah, di platform ya Bu Yeni ya. Betul. Ya. Tadi saya sudah jawab juga di platform untuk mengunjungi salah satu klien kita namanya sangplastindonesia.com. Di situ dia ada 2 plastik yang produksi, yaitu plastik termoplastik dan termoset yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa didaur ulang. Nah ini yang tinggal pilihan mau yang kemana begitu.
mau plastik yang daur ulang, namanya termoplastik, ataupun yang termoset yang tidak bisa didaur ulang. Sekarang kan yang dilarang itu adalah yang tidak bisa didaur ulang, susah. Kemarin waktu seminar dengan Ibu Tuti Buntara, nah ini Ibu Tuti lagi monitor juga di platform ya. Benar Bu, sama Ibu Ariana Susanti juga yang kemarin webinar internasional tentang packaging, plastik packaging masuk fleksibel. Itu memang banyakkan fleksibel packaging itu daur ulangnya sulit sekali. Kenapa? Banyak layer. Fleksibel packaging. Tapi kalau botol mungkin satu layer bisa cukup mudah. Dan data yang saya berikan ini termasuk dia pabrik biji plastik juga. Mungkin Bu Yeni bisa searching atau lebih detail lagi ke sana ya. Jadi tinggal pilihannya mau yang plastik termoplastik atau termoset. Satu kali pakai tidak daur ulang. Oke. Mungkin yang lain Pak Rudi atau Pak ini yang UMKM bisa dijawab? Nah, UMKM mungkin silakan Pak Sugeng ada mau dijawab Pak pertanyaan dari Pak Acep Rahman ini. Kemasan kepek. Yang nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3 ya. Ya. Saya bisa menjawab yang nomor 3. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa pemain yang besar itu sebenarnya ada 2 ya. Jadi ada di industri packaging. Packaging itu artinya ada paper dan corrugated. Kemudian yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya adalah kayak di dalam botol dan lain. Itu adalah industri yang mau nggak mau akan masuk ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sifatnya bahwa industri packaging itu adalah mass production. Nah, mass production itu artinya adalah economy scale itu harus yang lebar. Artinya gini, kalau kita memproduksi dalam paket yang kecil, maka secara harga pokok dia akan susah gitu. Nah, sehingga inilah konsep yang terpenting dari industri packaging. Industri packaging itu harus dibuat semurah-murahnya karena volumenya besar. Nah, karena volumenya besar, konsep ekonominya adalah produksi yang massal, ya, ekonomi scale yang produksi massal. Nah, kalau pertanyaan tadi adalah apakah paper based digital bisa ya, bisa enggak ya. Tapi karena nanti tinggal dihitung-hitung aja harga pokok label dengan digital dengan harga pokok dengan menggunakan sistem packaging. Nah, itu mana yang lebih murah. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya adalah komersial printing, offset. Nah, kalau komersial printing, offset itu sampai hari ini setahu saya sih di-compare dengan yang lain-lain itu masih antara masih belum terlalu lah ya, karena kalau industri offset itu kan ngomongnya lembar per lembar ya, tinggal kecepatannya bagaimana gitu. Nah, jadi memang intinya dari pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa menjual dengan biaya yang paling murah dan yang paling efisien. Intinya adalah gitu. Entah itu dengan menggunakan digital, menggunakan offset, nah itu kita harus mencari yang paling murah gitu. Dan yang kedua juga apakah memungkinkan mekanisme dari proses tadi memungkinkan dicetak ke situ apa enggak. Sebagai contoh ya, offset itu kan juga ada yang offset menggunakan UV, ada yang enggak. Kalau yang menggunakan UV berarti kita harus pakai pasang lampu UV. Mungkin ditanya juga tinta UV kan, itu pasti masuk ke dalam kelas yang mahal dibandingkan offset biasa gitu. Begitu juga kalau kita mau masuk ke kertas label yang menggunakan stiker yang lain gitu. Nah, itu jadi memang balik lagi bagaimana kita menghitung harga cost-nya. Karena di dalam bisnis itu tidak jauh dari cost-nya, kemudian kemampuan dari alatnya sendiri. Kira-kira itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 3. Gitu. Baik, saya menjawab pertanyaan Pak Acep Rahman ya, mengenai apakah produsen mesin belum menggarap pasar UMKM yang cukup besar.
Nah, contohnya banyak membeli kemasan polos ke pack, apakah ada mesin yang bisa cetak di kemasan ke pack? Ada, Pak. Jadi kemasan packnya itu seperti apa, tuh banyak teknologi mesin sekarang. Kalau dibilang produsen mesin besar itu banyak sekarang produsen mesin-mesin dari China. Di virtual all ini Bapak bisa explore. Jadi ada seperti mesin-mesin DTF, mesin-mesin UV, itu bisa cetak di atas kemasan. Tinggal masalah kemasannya kalau fleksibel bisa, itu bisa ada. Biasanya mereka mesinnya tidak perlu mahal. Mereka biasanya menggunakan double tip atau selotip, menggunakan mesin tinta UV. Itu sudah banyak dikerjakan oleh teman-teman. Untuk budget sekedar ide, silakan dieksplor di Allprint virtual. Itu banyak supplier menjual mesin flatbed UV dari ukuran A2 hingga A1 hingga ada yang di atas 1,5 meter. Silakan dieksplor. Dan menjawab pertanyaan Mas Tio ya, bagaimana tips-tips memasarkan label atau packaging yang menarik agar dapat bersaing dengan harga juga kualitas? Ini berbicara sisi mesinnya atau berbicara sisi labelnya. Jadi kalau Mas Tio ini saya nggak tahu apakah dia berpikir untuk memasarkan mesinnya atau memasarkan labelnya. Jadi menjual kemasan atau packagingnya. Tadi kembali yang saya sampaikan, dengan harga juga kualitas. Bidik dulu segmennya mau kemana. Kalau menjual label dan kemasan, bidik dulu segmennya kemana. Apa yang dicari gitu kan. Banyak kok sekarang lihat di Instagram, banyak sekali influencer yang mempromosikan produk-produk makanan. Ikuti, follow Instagramnya, tawarkan. Lihat produk dia yang ada, kira-kira apa yang bisa kita tawarkan yang membuat produk dia lebih bernilai. Itu salah satu cara paling simpel yang sendiri sudah lakukan. Lihat influencer untuk makanan-makanan, pasti dia mempromosikan, dia menjadi influencer satu produk makanan, apapun makanan tersebut. Follow yang dipromosikan, lihat packagingnya, lihat labelnya seperti apa. Nah, kita kalau sudah melihat menemukan ada celah-celah yang bisa kita tawarkan kepada pengusaha tersebut, target market tersebut, kita buatkan sesuatu yang menarik. DM aja, pasti direspon sama dia, dan lampirkan contoh-contohnya. Ini sekedar ide dari saya. Terus menjawab Pak Adi. Halo Pak Adi. Teman lama nih Pak Daud nih. Nah, siapa yang mendominasi packaging industri? Jujur ngomong ya Pak Adi, kalau bicara packaging industri, kalau kita bicara label, pemainnya semua kelas dunia Pak, yang ada di Indonesia. Yang supply ke Unilever, ke Nestle, itu pemain-pemain kelas dunia semua Pak. Yang ada di Cikarang, yang ada di Indonesia tuh udah disuntik dana dari pemain-pemain kelas dunia itu. Contohnya di Cikarang itu Everyday Nissan, Lintek, semua itu kelas dunia Pak kalau bicara label ya. Kalau paper base, nah paper base ini masih didominasi tetap pemain kelas-kelas besar seperti itu sih Pak. Kalau kita misalkan ada pemain-pemain lokal pun dari sisi offset gitu ya, itu masih kecil market share-nya Pak. Big player tetap pemain-pemain dari luar Pak. Kalau kayak seperti newcomer itu Pak, karena ini terkait dengan online, biasanya di sub Pak. Dan terus itu dia tidak punya istilahnya production center, dia hanya platform online printing bekerja sama dengan Tokopedia Print, dan itu yang bisa di sub karena kebetulan beberapa rekanan printers itu kebetulan juga teman-teman saya, jadi betul-betul bukan main sendiri Pak. Kalau bicara mereka kuasai, saya rasa tidak Pak, karena kalau saya lihat yang apa saya perhatikan itu standarisasi kualitas produk Pak. Karena contohnya kalau dia menerima order dari platform, customer-nya bisa dapat dari Makassar, bisa dapat dari Medan, dan dia memberikan pekerjaan tersebut kepada rekanan dia di daerah-daerah tersebut. Tentunya berbeda dengan apa yang ada di Pulau Jawa, karena bicara sisi standarisasi kualitas, ya itu tidak ketemu, karena memang mereka tidak memiliki production center. Tapi kalau bicara tadi label dan packaging yang kelas-kelas untuk pabrikan seperti yang sebut merek tadi, Unilever atau Nestle,
Ya terus terang itu pemain besar dari luar sih Pak, investor. Ya, tadi saya sudah menjawab ya. Ya, sudah saya jawab ya. Masuk Pak Tio, yaitu ide dari saya, silakan Pak. Kalau bicara mesinnya, bidik Pak segmennya dulu, jangan bersaing dengan Red Ocean, bidik dulu segmen pasarnya Pak. Tambahkan apa yang bisa Bapak tawarkan, pelatihan, redesign, seumur hidup, misalkan kalau pakai mesin tersebut, itu hal yang membuat bukan lagi sekedar functional value mesin yang Bapak jual, tapi emotional value Pak, emotional value, social value-nya ya dia bisa jadi teman Bapak gitu ke depannya. Nah, ini salah satu contoh aja sih Pak. Boleh boleh mengkonfirmasi Pak Rudi. Ya, silakan. Selamat sore. Apa kabar Pak Rudi? Baik. Om Hendra. Pak Adi, kameranya boleh dinyalain Pak Adi. Waduh, lagi acak adut Pak. Oh. lagi kalah ganteng dari Pak Hendra Pak sama Pak Rudi. Pak tuh Pak enak WFH terus Pak Hendra. WFH terus dia enak. Oke, mohon maaf tadi pertanyaan saya mungkin gini Pak Rudi sama Pak Sugeng. Industri printing ini kan luas sekali ya. Ada yang kalau saya boleh kategorikan sebenarnya dua, paper based dengan non paper based gitu ya. Pada saat kita bicara mengenai packaging tadi lebih banyak mungkin Pak Sugeng bicara mengenai dari data pun tadi untuk yang paper base itu kecil sekali. Semua orang pindah ke yang non paper base gitu ya. Nah, apakah itu fleksibel atau misalnya dari aluminium apapun itu gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini. Dari data yang saya dapat dari beberapa, yang paper itu paper industry yang digital, mungkin Pak Rudi juga agak deg-degan juga ya Pak ya. Ini semua turun, semua pindah ke bicaranya packaging. Nah, pertanyaan saya, yang sifatnya nanti yang akan mendominasi, yang dari mana Pak? Apakah dari pemain-pemain yang digital itu berbondong-bondong semua pindah ke sana kah? Atau dari pemain-pemain offset atau percetakan yang punya offset itu juga berbondong-bondong ke sana? Atau yang mereka yang sudah bermain di industri, kalau saya bilang bicara industri yang tadi Pak Sugeng bicara mengenai long run-nya atau oplahnya, atau itu cukup besar, itu turun untuk masuk ke yang on demand, kata kita bicara mengenai UMKM yang sifatnya adalah retail, atau dari pemain-pemain newcomer yang Pak Rudi tadi bilang nggak punya mesin gitu kan, karena kita tahu e-commerce ini kita bicara mengenai Gojek, kita bicara mengenai Tokopedia, whatever siapa yang mereka tidak punya basic di sana, even misalnya kayak pemain-pemain yang bermain di apa namanya perhotelan dan lain sebagainya, mereka tidak punya hotel, tetapi mereka bisa menjembatani itu semua. Ini peran dari apa namanya startup itu. Nah, ini yang saya tanyakan, sebenarnya nanti akan mendominasi market seperti apa ya? Itu Pak Rudi sama Pak Sugeng. Thank you. Silakan Pak Sugeng. Ya, jadi memang menarik juga ini yang tadi seperti kayak yang disampaikan Pak Hendra tentang cetak.com, ya itu kan memang platform yang baru ya. Tapi ya kalau balik lagi yang tadi ditanyakan Pak Adi ini kan yang terkait dengan kedepannya gimana nih, ya kan, paper dan non paper ya kan. Nah, tapi kalau saya amati ya dari data-data yang saya miliki ini memang ada 3 pemain sebenarnya yang besar di situ kan. 2 dari paper, 1 karton paper, yang kedua corrugated paper, yang ketiga memang fleksibel yang tadi yang disampaikan berupa botol dan plastik dan itu yang base non paper ya. Nah, terus yang juga dipertanyakan lagi sebenarnya ke depannya industri seperti apa sih? Maka kalau saya lihat kan kalau dari rangkaian yang saya sampaikan ini adalah bahwa semua lari ke industri konsumtif. Food and beverage ya. Food and beverage. Nah, food and beverage itu menurut saya pangsanya lebih besar daripada mungkin pangsa-pangsa yang lain ya. Misalnya seperti obat-obatan dan lain-lain. Memang obat-obatan sekarang zaman COVID lumayan ya. Tetapi secara overall boleh dibilang bahwa
industri yang berbasis tadi, yang berbasis kayak kemasan, kayak misalnya botol obat ya, box obat kecil, kemudian juga mungkin kalau kita beli minuman kemasan kan harus ada corrugated. Nah itu mau nggak mau itu yang sangat mendominir kalau dari sisi pandangan saya, dari hasil riset yang saya sampaikan uh, di materi saya gitu. Nah, yang lain-lain pada ngikut. Seperti kayak labeling. Labeling itu kan mau nggak mau kalau kita ada botol, harus ada labeling ya kan. Begitu juga kalau corrugated ya ada dua macam. Corrugated yang memang langsung nyetak pakai flexo, atau corrugated yang harus pakai label, tempelin, atau pakai kertas duplex. Ya, duplex tempelin pakai laminating menjadi box-box. Tapi itu volumenya nggak banyak sih. Jadi saya memang masih lihat bahwa industri paper packaging ya baik karton dan corrugated itu yang akan menjadi mass production di masa depan. Kenapa? Karena itu tadi, karena berbasis kepada konsumtif. Konsumtif kita tinggi, di mana semua barang harus dikemas, kan? Tadi mungkin disampaikan kemasannya harus gimana nih, harus menarik, ya kan? Gitu. Tadi Pak Rudi kan menyampaikan banyak gambar-gambar, ya kan? Kalau kemasannya nggak menarik gimana? Tetapi kira-kira seperti itu, Pak Adi ya, bisa saya sampaikan kalau dari perspektif saya melihat bagaimana kita berbasis kepada industri konsumtif, kemudian berbasis kepada bagaimana kelas menengah itu naik karena kemampuan spend of money dia udah lebih baik gitu, makmuran dia lebih baik, maka mau nggak mau dia akan lari ke industri yang paling basic karena menurut hukum Maslow ya, paling basic adalah kita harus makan dan minum. Baru habis itu papan, habis itu yang lain-lain adalah misalnya aktualisasi. Kalau itu menurut pandangan saya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Adi. Moga bisa menjawab pertanyaan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Saya tambahkan menjawab pertanyaan Pak Adi mengenai apakah pemain-pemain dari, kan kita berbicara ada dua tadi. Jadi paper base dan fleksibel. Paper base, ya. Jadi kalau saat ini tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng mengenai bahwa kebutuhan dari FMCG, Pak, Fast Moving Consumer Good ya. Jadi kebutuhan. Contoh paling gampang, kita yakin kita sendiri mungkin hampir setiap hari orang rumah kita, keluarga kita pergi ke Alfamart, ke Indomaret. Contoh yang paling gampang. Jadi itu mendrive otomatis konsumsi dan juga penggunaan dari packaging. Memang saat ini kalau kita melihat karena mulai trennya seperti itu, lebih ke arah flexible packaging tadi. Kalau kita melihat dari investasi, kalau bicara dari sisi offset, kebetulan kita ada seminar dengan PPGI ya, Pak Daud. Pemain offset tuh masih wait and see sampai sekarang karena mereka pemain offset besar tuh biasanya mereka fokus ke buku atau pilpres, pilkada seperti itu. Nah, itu yang berbahan paper base. Kalau berbicara mengenai investor pun hanya segelintir kecil. Tapi kalau untuk investor yang berani membeli flexible packaging, mesin flexible packaging yang harganya bisa mendekati 10 miliar, itu ada beberapa Pak yang saya tahu di Jakarta sendiri, di daerah Jabodetabek. Karena mereka melihat potensinya memang ada di sana. Jadi kedepannya kelihatannya mungkin flexible packaging itu pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan mungkin paper base. Ya, itu aja sih tambahan dari saya. Ya. Iya, baik, saya coba tambahin dulu juga Pak Rudi. Kemarin waktu webinar bersama WPO ya, World Packaging Organization, dan Ibu Arena dari Pekindo, itu pemain menjawab pertanyaan Pak Adi, pemain packaging saat ini 70% didominasi oleh raksasa, pemain besar ya, 30% pemain kecil atau UMKM. Nah, itu di sebelum COVID-19. Nah, berbanding terbalik sekarang perkembangannya dengan kita dipaksa digital tadi, di mana pada saat pandemi aja banyak startup pemain digital UMKM dapat donor, dapat bantuan dari bahkan dari dari pendiri Facebook, dari pendiri Amazon juga bagian ikut mensupport. Ini kita bicara market Indonesia ya, mensupport perkembangan bisnis digital startup UMKM termasuk kemasan di Indonesia. Nah, jadi bisa jadi kalau analisa saya di tahun 22 nanti
itu mulai bergeser. Kalau kemarin di 70% adalah pemain besar, seperti Unilever dan sejenisnya, dan sekarang 30% ada pemain kecil, nanti akan bergeser 40% di tahun 2022 nanti, mungkin udah mulai masih turun. Karena tadi dijelaskan, ordernya bukan lagi mass production, tapi short run. Nah, short run udah belum, selama pandemi itu order yang sifatnya mass production itu masih sedikit. Itu analisanya terakhir ya. Bahkan di laporan majalah Primpact terakhir, pasar corrugated khususnya yang transport ya, corrugated transport, packaging transport itu meningkat bahkan hingga 50%. Pemain salah satu ketua PICI Corrugated Indonesia, dia ya salah satu ownernya SKL yang baru saja TBK Desember lalu, itu mengatakan dia berkembang, packaging dia berkembang, terutama tadi Pak Rudi bilang FMCG atau MAMIN, makanan minuman, yang Pak Sugeng katakan kan minimal kembali ke basic need untuk makanan minuman. Nah, di beberapa dinas instansi pemerintahan termasuk dinas koperasi, ke perindustrian, perdagangan dan sebagainya, itu semua mengarah kepada ke makanan dan minuman. Kemarin juga minggu lalu saya baru saja meeting dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi di Kabupaten dan juga Kota Tangerang, mengatakan tolong pemerintah dibantu, kami akan mendirikan rumah kemasan. Nah, rumah kemasan kan kita bilang waktu zamannya Pak Rudi Konika Perdana ya, itu nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena memang eranya belum, mungkin sekarang udah dipaksa digital, mereka harus dikasih budget tadi saya katakan untuk perusahaan mikro yang dulu cuma 100 juta, 500 juta modalnya, sekarang naik menjadi 1 M. Jadi berapa naik tuh? 900% kenaikannya. 900% itu pemerintah mendukung itu. Nah, ini adalah peluang. Nah, peluang bagi pelaku usaha di supplier mesin dan juga tadi Pak Rudi ya, konsultan, jadi pedagang, pengusaha untuk berbondong-bondong untuk menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Ini informasi baru dapat kemarin lah. Kita baru meeting, Pak, informasi terakhir yang kami dapat berdasarkan undang-undang bahwa permodalan sudah ditingkatkan. Nah, kalau kita pengen menyasar tadi ke pasar mana dia Pak Rudi ya, mau masuk pasar mikro di levelnya kabupaten, kota, kecamatan dan sebagainya, itu jangan lebih dari 1 miliar. Itu kewenangannya. Kalau di bawah 1 M udah di ACC lah mungkin kan. Apalagi dana BUMDes sudah 2,3 M ya kalau nggak salah. Ininya budgetnya. Nah, kalau pengen meningkat lagi ke pasar tinggi lagi, itu bisa ke level provinsi sampai dengan 50 miliar. 50 miliar sampai 100 miliar. Itu udah pasar yang lebih besar lagi. Dalam artian kemungkinan menurut analisa saya pasar UKM lambat tahun akan berkembang. Data dari Kemenkop, Teten Mas Uki mengatakan pada tahun 2022 ini perkembangan UKM yang go digital itu 12,9 juta ya. Nah, pada 2023 nanti meningkat menjadi 24 juta. Nah, 2024 ini meningkat menjadi 30 juta. 30 juta UMKM yang sudah go digital. Go digital berarti 10%. Sesungguhnya yang lain tuh masih termasuk gaptek ya. Nah, ini yang gaptek ini peluang kita untuk mendigitalisasi. Itu saja Pak tambahan dari saya. Silakan yang lain. Mau ditambahkan lagi atau Pak Adi mau menambahkan? Adi sudah izin live kelihatannya. Sudah live ya? Oh ya. Ya. Ya kurang lebih seperti itu yang saya bisa sampaikan. Oh, udah jam 5 ya? Udah jam 5 ya, nggak terasa ya. Udah jam 5 terasa. Ya. Bagaimana Pak Daud? Kita kembalikan ke Pak Daud. Ya, kita bisa akhiri kalau gitu. Sebentar kita ada ucapan terima kasih kepada para narasumber berupa e-plakat. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan bisa nanti di platform ya. Di platform sampaikan, nanti baru kita kumpulkan. Kan biasa orang lihat platform bisa dinonton ulang, Pak. Ya. Nonton ulang nanti mereka ada yang masukin pertanyaan, nanti kita akan kirimkan baik ke Pak Hendra, Pak Sugeng ya. Nanti yang hadiah itu paling di-keep dulu Pak ya. Ini mungkin kalau saya lihat cuma ada satu yang bagus nih Pak pertanyaannya. Saya tahu Pak Suhendra. Iya, nanti kita discuss. Iya, baik sebentar. Host, silakan e-plakatnya. Ya, Pak Suhendra, terima kasih dari Primpact Magazine.
ya Pak Sugeng, Raharjo, editor board Printback Magazine juga, terima kasih. Ya Pak Rudi Susanto dari Rico, Managing Director Modern MDS ya, Modern Group. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah Sama hadir. Pak Daud, terima kasih Ya. banyak. Sukses semua. Sehat Salam semua. sehat, Pak Acep. Terima kasih Pak Ya. Daud, terima kasih Pak Terima kasih. Sugeng, Pak Swendra, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, mohon Ya. izin. Terima kasih semua peserta yang hadir, baik itu melalui online. Kita foto bersama dulu. Bentar. Oke, silakan foto bersama. Foto dulu. Ya, foto bersama dulu. Yang sudah nggak apa-apa deh. Kita foto dulu ya. Ini yang kameranya bisa nggak dinyalain? Silakan teman-teman nyalain semua kameranya. Pak siapa? TDJ Tio. Pak Ardian. Pak TDJ Tio. Ibu Puspita. Pak Darmanto. Ayo nyalain kameranya, kita foto ya. Wah, di tempat produksi Pak ya. Maaf, sedang tidak bisa online nih. Oke, ya. Baik. Yuk kita foto. 1, 2, 3. Salam sehat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik. Oh, Pak Acep. Ya, sekali lagi Pak Acep baru nongol nih. 1, 2, 3. Baik, demikian kita akhiri. Terima kasih. Ya, sesi webinar sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore ya. Pak Swendra. Pak Ardian, Ya, Terima kasih semuanya ya, Pak Swendra. baru kelihatan. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Rudi, Tio, Pak terima kasih. kawan-kawan. Terima kasih. Pak Sampai ketemu Ardian, lagi. terima kasih. Sampai ketemu. Pak Daud, terima kasih. Terima kasih. Kita terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendra, direkturnya berikutnya ya Pak ya? Ya,